Pernah nggak sih kalian bandingin ukuran baju atau celana sewaktu TK dulu dengan ukuran yang sekarang kalian pakai? Pasti kelihatan banget kan bedanya? Nah, hal itu terjadi karena kalian dan tentunya kita semua adalah makhluk hidup yang selalu tumbuh dan berkembang. Sebelum membahas materi yang lebih jauh, Miss mau jelasin dulu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Disimak baik-baik ya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran fisik pada makhluk hidup. Sekali lagi, bertambahnya ukuran fisik. Contohnya bisa bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, ataupun volume organ tubuh kita. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan. Contohnya, perubahan yang berkaitan dengan kematangan fungsi organ tubuh seperti pubertas dan semakin matangnya organ reproduksi, serta kemampuan yang lebih kompleks. Tentunya banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik atau keturunan dan juga hormon, sedangkan faktor eksternal meliputi nutrisi atau makanan yang kita makan, lingkungan, aktivitas fisik, pola asuh, dan interaksi sosial. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terdiri atas dua fase, yaitu yang pertama fase embrionik, di mana pada fase ini adalah tahap perkembangan awal yang terjadi di dalam kandungan, mulai dari terbentuknya zigot sampai embrio, hingga berkembang menjadi janin. Sedangkan fase pasca embrionik adalah tahap perkembangan yang dimulai setelah bayi dilahirkan. Fase embrionik dimulai dari zigot yang kemudian mengalami pembelahan mitosis, yaitu satu sel membelah menjadi dua sel jadi 4 jadi 8, dan seterusnya. Yang kemudian, sel-sel tersebut membentuk bola sel yang padat dan tidak berongga. Selanjutnya, pada tahap blastula, bola sel yang padat tadi akan berubah menjadi bola sel yang berongga dan berisi cairan. Rongga tersebut disebutnya blastosol. Berikutnya, pada tahap gastrula, terjadi invaginasi atau pelekukan, serta diiringi dengan terbentuknya lapisan dinding tubuh embrio dan rongga tubuh, di mana lapisan tersebut terdiri atas 3 lapisan, yaitu ektoderm lapisan terluar, mesoderm lapisan tengah, dan endoderm atau lapisan dalam. Terakhir, tahap organogenesis, yaitu proses pembentukan organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula tadi, yaitu lapisan ektoderm atau lapisan terluar akan berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm atau lapisan tengah akan berkembang jadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan ekskresi. Sedangkan lapisan endoderm atau lapisan terdalam akan berkembang jadi alat pencernaan dan pernafasan. Fase pasca embrionik. Pada fase ini dikategorikan menjadi 6 tahap, yaitu fase bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yuk kita bahas satu persatu. Bayi, rentang usianya 0-1 tahun. Pada tahap ini, kemampuan yang dimiliki masih sangat terbatas, yaitu kemampuan menghisap ASI, refleks nangis kencang saat mendengar suara keras, dan memiliki jam tidur yang cukup banyak, yaitu 16-18 jam per hari. Balita, rentang usianya 1-5 tahun. Kemampuan yang dimiliki meliputi kemampuan motorik kasar seperti merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan, kemampuan motorik halus seperti pegang mainan, dan komunikasi sederhana seperti merespon adanya suara. Anak-anak, rentang usianya 5-12 tahun. Kemampuan yang dimiliki meliputi berbicara dan bercerita, membaca dan menulis, mengembangkan hobi dan kesukaan, serta belajar di sekolah. Remaja, rentang usianya 13-19 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengalami pubertas, sehingga terjadi perubahan fisik dan psikis. Fase pubertas pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perubahan suara yang menjadi lebih berat. Sedangkan fase pubertas pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Kemampuan yang dimiliki berupa berpikir abstrak dan bersikap mandiri. Dewasa,
rentang usianya 19-59 tahun. Kemampuan yang dimiliki yaitu hidup mandiri, mampu berpikir dengan pertimbangan yang matang, fokus pada karir dan keluarga, serta memegang tanggung jawab sosial. Lansia, rentang usianya yaitu 60 tahun ke atas. Pada tahap lansia, mulai terjadi perubahan seperti penurunan fungsi organ, kulit mulai keriput, penurunan daya pikir, dan rambut mulai putih.